Hai, apa kabar kalian? Selamat siang. Yuk, sebelum kita masuk ke tema hari ini, temanya itu gemes-gemes nggak enak. Siapa dan alasan ia tak bisa lupakanmu? Sebelum kita masuk ke pembacaan, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Siapa dan alasan dia tak bisa lupakanmu? Kita akan lihat. Wah, ini ada kartu yang masuk nih. Wah, oke. Biasa begitu. Itu udah lama kayaknya masuk. Aku udah lama juga nggak pakai kartu ini. Kita akan lihat ya. Siapa yang tidak bisa lupakan dirimu? Di sini alasannya juga apa? Ini kartu kiper namanya teman-teman. Kartu kiper. Mirip-mirip Lenormand tapi lebih kepada personal gitu. Kita akan masuk dulu ya kepada pembacaan di sini. Siapakah dia? Expectation. Oke. Ada expectation, ada measurement, ada sudden wealth. Ya pasti umurnya lebih tua daripada kamu, ya. Bisa wanita, bisa pria. Di sini kamu awalnya bersama dia itu dia datang dengan memberikan sebuah kemanjaan buat kamu. Aku ngelihatnya seperti itu, ya. Kamu berekspektasi kepada orang ini, dia adalah dari orang yang dia ini kayak dari orang yang terhormat atau gimana gitu loh teman-teman. Kamu punya banyak ekspektasi ke orang ini. Kamu bilang pekerjaan dia tuh bagus dan lain-lain, ya. Dia adalah keluarga yang menjunjung, orang yang menjunjung keluarga, maksud saya. Entah aku nggak tahu gimana, tapi kalau kita tarik garis keturunannya, dia bukan orang yang sembarangan gitu loh. Aku nggak pernah tahu sih kondisi dia seperti apa sekarang di tahun 2023 ini, 2022, 2023, amin. Tapi aku ngelihatnya, oke. Berat ya. Jadi gini. Tadi sampai mana sih? Kamu tuh yakin gitu loh. Awalnya kamu tuh yakin dengan pekerjaan dia, karena yang terlihat adalah dia adalah sosok dewasa, dan kalau secara pekerjaan atau keuangan itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena di sini mungkin keluarganya adalah keluarga yang terhormat, ya. Ada statusnya, dilihat itu baik-baik, dilihat itu orang berpunya pada zamannya, ya. Aku juga melihatnya di sini, dia itu kaku. Seseorang yang kaku, penuh dengan tatanan-tatanan yang ya menurut kamu tuh kayak nggak make sense gitu loh. Tapi kalau misalnya gini, misalnya dia dari keluarga yang terhormat, keluarga besar, menjaga harkat martabat. Dia tuh percaya kalau mungkin kalau misalnya menikah itu tidak boleh lebih dari sekali dan tidak boleh gagal. Menikah itu harus dengan yang gimana-gimana gitu. Contoh ya, nggak boleh cerai atau apa. Ada kayak turun temurun gitu, turun temurun. Saya nggak tahu di sini. Tetapi dia bisa aja ada yang kehilangan orang tua, bisa cowok bisa cewek, tetapi ibaratnya ya, kalau misalnya dia orang tua laki-lakinya, berarti yang lebih dominan adalah ibunya gitu. Dia merasa makin terpenjara ketika ada seseorang yang die, dan aku bisa bilang dari garis keturunan orang tua. Kita bicara mengenai uang ya, teman-teman. Ini bisa jadi loh warisan, bisa jadi malah hutang ya. Kedepannya itu
kayak aku ngelihat dia menjaga harga diri dari keluarganya, mungkin ada menyelesaikan keuangan dan lain-lain gitu. Sekarang nih kayak kebingungan gitu, gimana caranya. Ada kartu lovers, ada ikatan yang pernah dilakukan, dan ini kalau ini misalnya terkait ya, aku nggak tahu deh, tapi apakah ada masalah hukum, apakah membuat orang lain itu bisa melakukan tindakan hukum. Tapi kalau secara perasaan, aku ngelihatnya mungkin sudah pernah ada pernikahan, tetapi aku nggak tahu kenapa ini ada pengadilan ya. Mungkin ada yang memikirkan orang lain atau memikirkan status pernikahan, itu bisa ya, memikirkan status pernikahan. Karena di sini ada court, atau aku nggak tahu apakah dia tuh cinta sama kamu, pengen menikahi kamu, sebetulnya ada angan-angan itu. Ini kan kemungkinannya macam-macam ya. Nanti kita akan buka dari kartu yang lain gitu. Kita akan buka dulu. Pikirannya lagi stres sekarang. Kondisinya orang ini stres ya, mengenai keuangan. Ada dog. Dia berusaha untuk terikat satu kali dengan seseorang, jadi kedepannya dia nggak tahu deh, kalau seandainya dia sudah menikah, aku nggak tahu dia bisa menikah lagi atau enggak. Fix ya. Salah satu kehancuran dari hubungan dia dengan seseorang yang resmi mungkin itu adalah dari masalah keuangan. Saya nggak tahu, tapi ada kayak pengadilan atau apapun itu. Dan dia mikirin di sini, entah dia mikirin keluarganya ya, yang tersisa siapa. Tapi mikirannya itu dengan cara mengenai masalah keuangan loh teman-teman. Entah hutang yang terus berjalan, fees itu mengenai masalah sesuatu yang harus dia lakukan, lagi-lagi masalah keuangan yang harus dia pegang, kayak mengemban tanggung jawab. Aku takutnya kena utang. Kalau orang dapat warisan nggak mungkin stres, atau pembagian warisan bisa jadi. Kita lihat dulu ya. Awalnya sih berekspektasi dia ini dewasa, dia ini punya uang. Kamu mikirnya begitu. Kamu suka sama dia itu memang keputusan dari diri sendiri. Karena mungkin salah satu dari kamu di sini itu kesepian. Dan dia ini adalah sebagai pengobat luka. Ya. Merasa kesepian, dia juga kesepian. Dan di sini kesan pertamanya adalah dia kayak the have. Kesan pertamanya the have, dia punya everything, punya segala sesuatunya, dan kamu pikir kayak, oh pas nih, aku nggak butuh orang yang kaya tapi uangnya jalan gitu. Ada kartu key di sini mengenai occupation. Kamu juga nggak tahu sih sebetulnya pekerjaan dia tuh apa. Ya tapi kamu seneng aja gitu, walaupun dia kerja gimana, kamu seneng aja. Ada kartu whip di sini. Arah hubungan kalian itu lebih kepada physically, cinta dengan sentuhan ya. Dan kalian sama-sama suka, sama-sama nyambung. Concern, ada part, ada lili. Sampai sekarang pun mungkin kamu masih merasakan kayak energi kedewasaan dia, itu masih ada. Kita lihat coffin.
Tetapi ketika bertemu ya, udah janji mau ketemu, mau apa, itu bingung. Bisa jadi dia yang sudah menikah. Ya, mungkin waktunya nggak tepat. Mungkin dia terikat dengan sesuatu sehingga nggak bisa bertemu dengan kamu. Makanya di sini kalau masalah ketemuan itu bingung. Itu yang bisa aku tangkap. Terus di sini orang yang tidak bisa melupakan kamu, yang pasti umurnya itu mungkin sepantaran atau bisa lebih tua. Kalau dia seorang laki-laki, dia adalah pemikir yang kuat. Mungkin dia punya jambang, punya jenggot, ya, punya kumis, rambutnya ada yang memutih, ada yang coklat. Didominasi oleh ibu, karena ada sosok wanita yang lebih tua, didominasi lebih oleh ibu. Dan dia tuh berpikir bahwa tadinya masa depan dia itu adalah masa depan yang cemerlang. Apa yang dia upayakan kayaknya bakal kesampaian. Tapi ternyata setelah salah satu dari orang tuanya meninggal karena ada kartu coffin di sini, itu menjadi pikiran dia. Mengemban tanggung jawab, ya. Ini bisa aja obligation, teman-teman. Court house itu segala sesuatunya yang sesuai dengan hukum. Bisa warisan, bisa apapun, bisa warisan yang merugikan atau masalah hutang. Tapi kalau aku lihat di sini sih biasanya ini masalah uang ya. Aku nggak tahu deh. Tapi stres, dan ini besar loh, hutangnya tuh besar. Kalau masalah uang itu besar. Ini terkait dengan emosi dia tuh jadi tertutup. Orangnya dengan emosi tertutup. Banyak hambatan karena seakan-akan depan mata itu udah nggak ada masa depan lagi. Yang aku bisa cek ya, orang tuh kayak kelihatan misalnya pesimis, optimis, pasti kartunya sun gitu loh. Keinginan dia adalah kebebasan sih, bebas dari ini semua. Kayaknya tuh memang ada tanggungan, ada sesuatu yang ditutupi, atau ibaratnya dia tuh baru mengetahui sesuatu yang dimana dia juga udah gerah, pengen pergi, pengen ke tempat yang jauh, pengen bebas dari semuanya. Itu yang kurasa dari batinnya saat ini. Jadi orang yang dekat sama kamu mungkin itu dia punya masalah yang sangat pelik dan didapati ketika umur dia itu yang harusnya istirahat menjelang kesuksesan, tetapi ternyata masih banyak masalah. Ya, jadi kalau dia lebih tua daripada umurnya karena banyak pikiran, atau di sini ada perubahan fisik yang drastis, ya jangan heran. Kita lihat lagi ya di sini teman-teman. Kita akan buka 11 kartu. Alasan dia tidak bisa melupakan kamu. Izinkan aku untuk beresin dulu semuanya supaya mejanya tidak penuh. Oke, kita mulai dengan pembacaannya. Dan alasan dia tidak bisa lupakanmu tuh apa? Alasan orang ini tidak bisa melupakanmu. Alasan orang ini tidak bisa melupakanmu. Kita akan ambil ya. Ada kartu King of Wands. King of Wands itu lebih seperti kayak memang hasratnya sangat besar. Kalau kamu bilang, apakah dia mencintai aku kah? Apakah dia tuh pengen punya harapan sama aku? Apakah ada pergerakan? Iya. Aku cuma jawab iya. Positif kartunya. Memang di dasarnya dia ya, gairah, keinginan, dan lain-lain. Namanya juga api ya, energi api. Energi gerusa-gerusunya, pengen ketemu sama kamu, kangen sama kamu tuh ada. Tetapi apa yang menjadi penghambat adalah di sini ada kartu Two of Wands, yaitu terkait dengan sebuah pilihan. Ya. Mungkin dia tidak bisa datang sama kamu karena ada urusan lain, atau ada sesuatu yang mungkin mengganggu pikirannya, atau ada opsi lain. Aku nggak bilang itu mesti dia sudah menikah, tapi ada urusan lain
yang harus dilakukan sekarang. Bagaimana tutur batinnya? Dia tuh sayang banget sama kamu. Kayaknya ya, the one and only keluarga dia tuh cuman kamu, karena dia tuh sayang banget. Ada kartu Ten of Cups itu seperti kayak, udah nggak, aku nggak mau cari yang lain lagi. Sudah merasakan ini. Walaupun dia sayang dan cinta sama kamu, tetapi kerap sikapnya tuh suka aneh. Sikapnya kadang-kadang buat kamu geleng-geleng. Ada-ada aja kelakuannya. Kadang-kadang mungkin dia masih bohong sama kamu. Ya, memperdaya kamu. Itu mungkin. Kita akan lihat alasannya kenapa. Karena ada keterikatan ya, ada kartu The Hierophant. Hierophant itu ada obligation atau kewajiban yang terkait mungkin dengan yang tadi. Mungkin banyak memberikan harapan. Dia pengen berusaha menjadi seseorang yang sebenarnya perfect buat kamu, tetapi nggak bisa. Makanya kenapa dia bohong. Mungkin banyak janji yang tidak bisa ditepati. Dan ya kamu merasa kayak dia ini bluffing aja. Ada kartu Knight of Wands dan ada kartu The Hierophant. Ini lebih kepada apa sih teman-teman? Lebih kepada seseorang yang dirasa-rasanya melakukan tindakan yang sebetulnya entah kayak dia ngerasa kayak salah jalan gitu loh. Sekarang dia kayak pengen memperbaiki lagi. Walaupun caranya dia itu kadang-kadang nyebelin, ya, nyebelin. Udah itu suka-suka dia aja lah. Gimana? Bisa kadang muncul tiba-tiba, pergi tiba-tiba. Di sini ada kartu Ace of Wands. Kedepannya seperti apa sih? Ini banyak aksi yang belum dilakukan, tapi udah kayak planning, rencananya banyak gitu. Kesulitan. Lagi-lagi. Ketika dia mau datang ke kamu, entah ini ya, dia tuh butuh uang, banyak uang yang kayak sehari-hari, entah kalian tuh hubungannya jaraknya tuh juga jauh atau gimana. Tapi sebenarnya niatan dia tuh untuk memperbaiki semuanya. Itu ada. Membayar apa yang pernah salah. Kondisinya nggak bagus ya teman-teman. Kesulitan dalam berbagai hal. Hambatannya banyak orang ini. Dia melihat hubungan ini, hubungan kamu dan dia ini adalah hubungan yang penuh dengan sayang. Namun, memang masih banyak emosi yang menurut dia ya, hubungan ini tuh kayak hubungan yang dalam tapi masih banyak emosi, makanya kalian juga sering bertengkar, banyak salah paham. Ada kartu Seven of Swords, kadang-kadang kayak berpikir dia ini harus putar cara gitu loh, ngerayu kamu mungkin, atau kamu ngerayu dia, penuh dengan bujuk rayu dan penuh dengan resiko. Dan di sini sebetulnya dikala kalian berantem atau dikala kalian memang lagi jauh, susah untuk dilupakan. Sudah ngelotok gitu loh. Udah hatam sama kamu. Saking hatamnya susah untuk dilupakan. Sekarang apa sih yang menjadi tujuan dia sebetulnya? Menjadi tujuan dia ya. Ingin disayang. Dia tuh pengen ngomong gini loh, walaupun bukan dengan uang, tapi aku tuh masih care sama kamu. Pengen bisa menyayangi kamu. Ya gitu aja terus gitu loh. Dan ada kartu The Devil. Kartu The Devil itu pengen ada hubungan yang ringan tetapi jangka panjang. Hubungan yang mengikat ya teman-teman. Mengikat tapi bukan berarti mengingat harus pacaran, enggak. Tapi kamu terikat aja sama dia. Banyak mikirin dia, care sama dia, merhatiin dia. Di hubungan yang mungkin masih abu-abu. Dalam arti hubungan abu-abu itu hubungan yang kuat,
hubungan yang penuh gairah, tetapi apa kata nantilah gitu. Karena ada kartu judgment, apapun diterima gitu. Kalau mau jalan, ya kita jalanin aja. Dia open akan itu. Tidak mau memaksakan keadaan. Karena di sini dia merasa Wheel of Fortune atau keberuntungannya itu belum sepenuhnya didapatkan, belum kembali utuh. Dia lagi menjalani sebuah karma. Kalau misalnya memang dia menjalani sebuah karma dan masih kesulitan di sini, maka dia belum bisa menjanjikan apa-apa sama kamu. Dan harus menunggu. Hubungan ini tidak akan bisa lanjut kalau situasinya tidak berubah. Oke, sorry. 3 kartu terakhir bottom of deck-nya. Kita punya Seven of Wands, Five of Wands, sama Knight of Swords. Ya, hubungan ini itu penuh dengan hubungan intrik. Nggak cuman berhubungan dengan satu orang, kamu dan dia aja, tapi penuh dengan tidak jujur sama diri sendiri juga ada. Ya, berhubungan dengan orang banyak. Terus kartu Seven of Wands di sini itu dia merasa kayak udah terlalu banyak dicampur bautkan urusan-urusan gitu. Makanya dia tuh kayak, aku pengen sendiri. Yang harusnya aku begini, aku harus tega gitu. Karena kenapa? Karena dia merasa kayak udah gerah banget, dikekang, di apa. Dia nggak mau hubungan yang kayak gitu sekarang. Kamu tahu kan kenapa? Ya entah, sejak orang tuanya meninggal mungkin, sejak orang tuanya nggak ada, salah satunya nggak ada atau berpulang, jadi goyah. Ada kartu relationship pattern. Hubungan kamu sama dia ini patternnya hanya seperti ini ya. Misalnya hubungan intimasi, hubungan yang udah lama kenal dekat, tapi ya nggak tahu ke depannya tuh kayak apa. Kalian ini memang kalau untuk romansa dan lain-lain sebetulnya cocok. Apa sih yang nggak cocok? Kalau kamu sama dia ini udah pasti cocok. Kalian akan jadi pasangan yang oke. Cuma selalu ada blokade, teman-teman. Blokadenya tuh dari dia. Kenapa? Karena di sini tuh butuh apa ya? Ini kayak mengentaskan karma. Dia harus membayar karmanya. Dia lagi di posisi bawah sekarang. Gak bisa menjanjikan apapun sama kamu, ya. Di sini fokus on love. Dia bilang, yang penting kamu tahu aku mencintai kamu gitu loh. Tapi tanpa komitmen pun gak apa-apa. Dan di sini mungkin dia ingin memaksa kamu untuk menerima dia ya, tanpa ada komitmen. Terus aku ngelihatnya yang penting emosi kalian tuh saling tersampaikan. Dia berusaha untuk baik sama kamu, tetapi pengen pacaran aja. Ya karena ini, belum bisa menjanjikan apapun. Dia sudah berusaha ngomong jujur sama kamu loh. Masalahnya kamu di sini mau nerima apa enggak? Dia pernah ngomong apa sama kamu di sini? Mungkin dia bilang aku nggak bisa, aku nggak mampu. Itu yang ingin dia omongin. Dan itu udah jujur, bukan gara-gara orang lain. Tuh. Ya kan? Dia pasti ngomong mengenai kamu gak bahagia sama aku. Atau kamu bisa dengan yang lain. Aku belum bisa nih memberikan sebuah komitmen. Masih sana sini. Itu yang diomongin. Kejujurannya. Yang ada juga buat kamu sakit terakhirnya. Makanya dia tidak bisa berani berkomitmen. Karena ujung-ujungnya apa? Yang dia lakukan, tindakan-tindakan dia itu ajaib. Ya kan? Ada kartu Ten of Swords juga. Artinya ujungnya kamu gak akan bahagia sama aku. Dan energi kalian adalah energi emosi Six of Pentacles ya. Six of Pentacles itu ya hubungan yang kalau kamu baik dia juga baik. Kalau misal kamu udah gak mau sama dia ya udah gak apa-apa. Hubungan-hubungan yang ya udah saling seimbang aja sebetulnya. Hubungan yang susah untuk pergi tetapi juga gak ada kemajuan. Nah sekarang alasan dia tidak bisa melupakan kamu dikarenakan dia merasa perlu memberikan klarifikasi atau penjelasan ya. Nggak usah ditanya deh masalah hati gitu loh, tapi ini masalahnya adalah masalah keadaan, bukan masalah hati. Keadaannya yang membuat kalian itu kayaknya susah untuk bersatu ya, tapi dia juga nggak bisa ke orang lain gitu. Karena nih orang ini pembawa karma loh.
kamu masih mau dengan orang ini, ya seumur hidup akan melekat sama kamu. Efeknya itu membuat kayak ketagihan aja dengan dia. Jadi kamu kalau misalnya bisa lebih sembuh lagi, ya sebenarnya harus dilupakan sih. Harus dianggap ini hubungan biasa aja, jangan sampai menyita waktu kamu. Karena sekali berhubungan sama dia pasti rasanya drain, rasanya badan sakit-sakit. Tapi kalau denger yang sedih-sedih terus, itu nggak bagus. Bisa jadi toxic juga buat kamu. Dan ini adalah, untuk huruf-hurufnya ya, ada B, T, L, I, J, S, E, Z, V, D, M, G, C, I. Kalau untuk inisialnya semuanya, apabila memang tidak ada namanya, nama panggilan atau nama panjang, ketika kamu membaca ini, mendengarkan ini, berarti ini resonate untuk kamu. Untuk zodiaknya bisa buat semua zodiak ya, teman-teman. Aku nggak akan bacakan lebih jauh lagi, karena menurut aku ini udah sesak bacaannya. Jadi nggak usah dilanjutin lah. Kamu udah tahu harus melakukan apa. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Selamat siang, selamat bekerja kembali nanti. See you, bye-bye.